Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Amalia dari Prodi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Video wawancara ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Fitri Faijah MH. Video wawancara ini tentang tes pengetahuan kepada masyarakat ataupun mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah minta waktunya untuk wawancara? Boleh. Dengan nama siapa? Si Anggiani, Prodinya apa? Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, saya Umi Amalia dari Prodi Ekonomi Syariah. Yang pertama, aturan-aturan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari A. Fikih ibadah, B. Fikih muamalah, C. Fikih muamalah, D. Fikih hukum. Dua, berikut yang bukan merupakan kedudukan harta dalam Al-Quran dan Sunnah adalah A. Perhiasan kehidupan dunia, B. cobaan bagi manusia, C. dijadikan indah menurut pandangan manusia, D. bekal mencari dan mengembangkan dunia. C. Tiga, kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari A. kontrak, B. akad, C. iltizam, D. kontrastasi. D. 4. Syarat sah akad apabila terhindar beberapa hal di bawah ini kecuali A. Darar, B. al-jalalah, C. halim ridho, D. kemudaratan. C. 5. Yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah A. at-tabarruk, B. at-tijarah, C. al-bai, D. perdagangan. D. 6. Berikut jual beli yang dilarang atau diperselisihkan dalam Islam kecuali A. Jual beli oleh anak kecil, B. Jual beli waktu azan Jumat, C. Jual beli orang buta, D. Jual beli dengan ucapan atau tulisan atau isyarat. D. 7. Khiyar yang ditetapkan oleh syara bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama para pihak masih berada di tempat transaksi disebut A. Khiyar, khiyar syarat, B. Khiyar majelis, C. Khiyar aib, D. Khiyar ru'yah. B. Berikut yang termasuk dalam jenis barang ribawi kecuali A. emas, B. perak, C. gandum, D. motor. D. 9. Memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan merupakan pengertian dari A. ariyah, B. al-bai, C. ijarah, D. hak. A. 10. Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti merupakan pengertian dari A. ariyah, B. hak, C. al-bai, D. ijarah. D. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Amalia dari Prodi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Bolehkah saya mewawancari Anda? Dengan siapa? Nama saya Yuliatin, mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Langsung saja. 1. Aturan-aturan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari A. Fikih ibadah, B. Fikih muamalah, C. Fikih munafahat, D. Fikih ukubah. D. 2. Berikut yang bukan merupakan kedudukan harta dalam Al-Quran dan Sunnah adalah A. Perhiasan kehidupan dunia, B. Cobaan bagi manusia, C. Dijadikan indah menurut pandangan manusia, D. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu. C. 3. Kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari A. kontrak,
yang termasuk akad kerjasama kecuali A. Mudharabah, B. syirkah, C. muzarah, D. murabahah. D. Berikut kriteria dari akad mudharabah kecuali A. modal berasal dari salah satu pihak, B. keuntungan sesuai kesepakatan atau nisbah bagi hasil, C. kerugian berdasarkan fungsi modal, D. pekerjaan berasal dari salah satu pihak. D. Berikut yang termasuk merupakan syarat marhum atau jaminan, yaitu A. milik murtahin, B. bersatu dengan harta lain, C. marhum harus jelas dan diketahui, D. bermanfaat dan dapat diperjualbelikan. D. Terakhir, hubungan dengan berikut yang merupakan kriteria dari bank syariah adalah A. hubungan dengan nasabah, hubungan kreditur, B. profit oriented, C. berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli dan sewa, D. tidak memiliki DPS. C. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Dalam video ini, saya mewawancarai dua orang mahasiswa. Narasumber pertama, mahasiswi IAIN Prodi Pendidikan Agama Islam bernama Meisi Anggriani. Dia dapat menjawab 7 pertanyaan dari 10 pertanyaan. Dan narasumber kedua, mahasiswi IAIN Prodi PAGMI bernama Yuliatin. Dia dapat menjawab 8 pertanyaan dari 10 pertanyaan. Di sini, saya ingin menjelaskan jawaban dari soal-soal, analisis, dan kesimpulan. 1. B. Karena fikih muamalah adalah pelajaran yang di dalamnya membahas tentang aturan-aturan atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. 2. C. Karena harta dijadikan indah menurut pandangan manusia. Itu termasuk ke dalam unsur-unsur harta, bukan termasuk ke dalam kedudukan harta dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. 3. B. Karena akad merupakan suatu perjanjian dan kesepakatan yang dibuat oleh dua orang atau lebih, yang di dalamnya mengandung syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak tersebut. 4. C. Saling ridho. Karena dasar pada jual beli adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh pembeli apa yang dibelinya, dan penjual tidak mengetahui apa yang dijualnya. Jahalah dalam jual beli adalah adanya ketidakjelasan dan barang yang ditukarkan dalam sebuah transaksi seperti sifat dan bentuknya. Kemudaratan adalah suatu kondisi yang harus segera dihilangkan oleh setiap subjek hukum agar terhindar dari sesuatu yang membahayakan dan merugikan, baik kepada diri sendiri maupun orang lain. C. A. Karena tabarru adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. B. Jual beli yang dilakukan ketika waktu sholat Jumat itu fasid karena adanya larangan untuk melakukan jual beli, namun akadnya tetap sah. Wajibnya ditinggalkan jual beli itu sejak azan berkumandang sampai sholat Jumat selesai. Haram hukumnya bagi laki-laki yang wajib menghadiri sholat Jumat melakukan kegiatan apapun jika azan Jumat telah dikumandangkan. 7. B. Khiyar majelis. Hak pilih di lokasi jual beli. Khiyar majelis merupakan hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama pihak penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli. Khiyar majelis akan hilang jika penjual atau pembeli sudah berpisah atau pergi dari lokasi transaksi. Artinya, perjanjian yang berlaku tidak dapat diubah lagi kecuali memang sudah ada kesepakatan untuk menggugurkan hak khiyar. Khiyar majelis bisa dapat ditemukan di lokasi-lokasi transaksi yang umum seperti toko, kios, pasar, dan tempat lain di mana orang-orang melaksanakan proses jual beli dengan cara tatap muka. 8. D. Motor. Barang ribawi menurut para ulama adalah barang-barang yang apabila diperjualbelikan tidak sesuai dengan kaidah jual beli yang ditetapkan syariat dengan syarat-syarat tertentu. Berdasarkan nas, maka akan terjadi transaksi riba. Barang ribawi jumlah hanya ada 6 jenis sesuai hadis Rasulullah SAW. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam.
harus semisal, sama dan kontan. Jika berbeda jenis, maka penjual belikan sesuka kalian jika kontan. 9. Riba qorob. Misalnya pinjam meminjam dengan syarat harus memberikan kelebihan saat mengembalikannya. Misalnya, si A bersedia meminjami si B berupa uang sebesar 500, asalkan si B berjanji mengembalikannya sebesar 1 juta. Kelebihan atau bunga pinjaman itulah yang disebut riba. Riba qorob adalah riba dari akibat praktek utang piutang yang disyaratkan adanya tambahan pada pengembalian dengan konsekuensi waktu. Singkatnya, riba ini terjadi apabila pemberi utang mengambil kelebihan dari penerima utang. 10. Ariyah. Karena yang dimaksud dengan ariyah adalah memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma atau gratis. Bila digantikan dengan sesuatu atau ada imbalannya, hal itu tidak dapat disebut ariyah. 11. D. Ijarah. Karena menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah menjadikan milik sesuatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu, ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa atau upah mengupah, yakni mengambil manfaat tenaga manusia yang ada manfaat dari barang. 12. D. Karena murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah, praktek transaksi yang memungkinkan bagi nasabah untuk menyelesaikan masalah finansial ketika kesulitan membeli suatu barang. 13. D. Pekerjaan berasal dari satu pihak. Karena dalam akad mudharabah harus bekerja sama antara dua pihak, yang dimana pihak yang satu harus menyediakan modal yang berupa utang. 14. D. Karena barang jaminan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis atau mempunyai nilai harta sebagai hukum syara. 15. C. Karena sebuah bank syariah harus mempunyai prinsip mudharabah ini. Ini merupakan akad kerjasama yang terjadi antara sahibul ma'al atau pemilik modal dan mudarib atau pengelola dana. Itulah penjelasan jawaban dari soal-soal. Selanjutnya, di dalam mata kuliah fikih muamalah ini membahas tentang fikih muamalah, akad jual beli, khiyar, riba, ariyah, ijarah, murabahah, dan syirkah. Fikih muamalah ialah ilmu tentang hukum berbagai macam kegiatan atau transaksi yang dilakukan manusia sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Islam. Dalam kaidah fikih, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab atau pernyataan melakukan ikatan, dan kabul pernyataan penerimaan ikatan, sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan pemilikan dari satu pihak kepada pihak lain. Jual beli dalam Islam adalah pertukaran sebuah barang untuk mendapatkan barang lainnya, atau mendapat kepemilikan dari suatu barang yang dibayar melalui suatu kompensasi atau iwat. Khiyar berarti hak memilih bagi penjual dan pembeli sebelum melanjutkan transaksi apakah akan diteruskan ke proses akad atau membatalkannya. Riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Di kalangan masyarakat sering kita dengar dengan istilah rente. Rente juga disamakan dengan bunga uang. Karena rente dan bunga sama-sama mempunyai pengertian dan sama-sama haram hukumnya di agama Islam. Ariyah adalah meminjamkan sesuatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaat atas benda tersebut, dengan ketentuan dikembalikan setelah selesai digunakan kepada pemiliknya. Dan pada saat pengembaliannya, benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjaman. Ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Praktek transaksi yang memungkinkan bagi nasabah untuk menyelesaikan masalah finansial ketika kesulitan membeli suatu barang. Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.
Sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.